Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Kita bersyukur buat setiap anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita menyatukan hati kita untuk menaikkan pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa yang Kau berikan dalam hidup kami. Biarlah kami tidak henti-hentinya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan pada pagi hari ini, kami rindu jamahan-Mu itu terjadi atas hidup kami Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu itu terjadi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hadiri nyata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hadiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Benar Tuhan, biarlah kekuatan kami di dalam-Mu Tuhan. Kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kau-lah Mari katakan pujian ini dalam segenap hatimu. Ku menyembah Tuhan. Ku menyembah. Hiralabayana masyakaya ralaya. Hiralabayana labayana shikere diaralabayana so. Haleluya Tuhan. Hampiri tata kasih Karunia-Mu Tuhan. karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatan-Mu Tuhan. Kekuatan-Mu hanya dalam
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan. Ya dalam hadir di sini. dan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Terjadi di Sekali lagi katakan, ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. kesembuhan Terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata atas setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa kesembuhan, pemulihan itu terjadi atas setiap kami Tuhan. Biarlah baraba syekina ya Rabbi. Terima kasih Tuhan. Biarlah baraba syakara ya Rabbi. Biarlah hati kami memuji-Mu Tuhan. Biarlah hati kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah hati kami meninggikan Engkau Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah basyakin ya Rabbi ya Rabbi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat anugerah-Mu, buat kasih sayang-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kau yang rela telah mati bagi kami Tuhan. Kau yang bangkit bagi kami dan Kau yang naik surga bagi kami Tuhan. Kau yang mencurahkan roh-Mu atas kami Tuhan. Kau yang membangkitkan jiwa kami. Untuk kami bersuka cita Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Kau sudah jamah hidup kami. Kau sudah ubahkan hidup kami Tuhan. Kiralah bayar masyekina ya ralayana syaka. Ku yakin Kau hadir di sini. Katakan dengan pujian segenap hati, Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kau berada, katakan pujian ini dengan segenap hati. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata Tuhan. Tuhan Yesus itu nyata. Dia ada, Dia hidup bagi kita semua. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan.
buat kedahsyatan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar pagi hari ini kami memuji Engkau. Biarlah hati kami bersorak tinggikan Engkau Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Haleluya. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Kita dipanggil untuk kita mengabarkan berita sukacita bagi semua orang. Haleluya. Kita tinggikan Dia, api kemuliaannya bila turun atas setiap kita pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan, dengarkanlah suara Nafirim memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nafirim memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini dengan tinggi baginya, bersiap maju jalannya. Yesus menerima kita, oh katakan sejahtera dalam kata Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitkan gereja. Katakan apimu Tuhan, kemuliaannya tercurah dari surga. Kita akan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, Dialah Raja. Mari katakan bersama saudara. Dengarkanlah suara Nafirim memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Amin. Dengarkanlah suara Nafirim memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini Berdekat di baginya, bersama jalannya. Yesus menerima kita, benarkan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Amin, katakan bersama-sama yuk. Api kemuliaannya tercurah dari surga, kami semua bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, nyatakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi Kami semua bangkitlah gerejanya. api kemuliaannya tercurah dari surga, Nyatakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Katakan api kemuliaannya. Haleluya. tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, nyatakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau ada dalam hidup kami. Engkau yang menerangi jiwa kami. Engkau yang mengarahkan hidup kami. Untuk kami hidup lebih-lebih lagi Tuhan. Di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Terima kasih Bapa, anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Biarlah Roh Kudus jaga hatimu dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jaga hatimu dengan di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah memuji-muji-Mu, sudah menyembah-Mu. Dan sebentar lagi kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri. Juga urapi seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan sabda-Mu diberitakan. Biar kami masing-masing boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pagi hari ini seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing maupun yang di gereja. Kiranya berkat firman-Mu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Dipanggil untuk Peduli Keselamatan Bangsa, atau dipanggil untuk peduli keselamatan tetangga, dipanggil untuk peduli keselamatan masyarakat sekitarnya. Kenapa kita wajib peduli terhadap keselamatan tetangga, terhadap keselamatan masyarakat sekitarnya, terhadap keselamatan bangsa? Karena kita telah diselamatkan. Amin. Karena kita telah diselamatkan, maka kita peduli terhadap keselamatan tetangga, terhadap keselamatan masyarakat, terhadap keselamatan bangsa. Makanya kita jangan egois, Bapak Ibu. Harus selamatkan orang-orang lain. Harus peduli terhadap sesama kita. Kita harus memberitakan kabar keselamatan tersebut. Karena kita telah selamat. Amin. Karena kita telah selamat, maka kita wajib memberitakan kabar keselamatan itu kepada tetangga kita, kepada sesama kita, kepada bangsa kita. Haleluya. Nah, mari kita membaca di dalam Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Enggak dipampangkan ya? Ya, Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan
pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ayat-ayat ini hasil pembenaran. Judulnya perikop ini adalah hasil pembenaran. Ayat 1, kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita dibenarkan oleh karena iman Bapak Ibu. Kita hidup dalam damai sejahtera oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita ini dibenarkan karena iman, bukan karena apa-apa. Ayat 2, oleh Tuhan Yesus Kristus kita juga beroleh jalan masuk. Ini yang dahsyat. Kita memperoleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Jalan masuk itu bahasa lainnya boarding pass. Kalau kita naik pesawat Bapak Ibu, kalau kita tidak mendapatkan boarding pass, tidak boleh masuk ke pesawat. Saya pernah naik pesawat, ketinggalan boarding pass saya. Disuruh turun, suruh ambil lagi ke check-in counter. Walaupun kita punya boarding pass dan itu hilang, kita harus turun lagi. Nah di sini kita mendapatkan boarding pass atau jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Ini luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Karena percaya kepada Yesus Kristus itu dahsyat, luar biasa. Mendapatkan jalan masuk, mendapatkan boarding pass oleh iman. Kita peroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kepada kasih karunia, kepada anugerah, kepada grace, kepada rahmat, berkah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kita mendapatkan boarding pass, mendapatkan boarding pass, jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Dan kepada kasih karunia, pengharapan dalam menerima kemuliaan Allah. Ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Aneh ya? Tidak, bukan aneh. Mosok sengsara kok bangga? Disinilah kasih karunia Kristus. Disinilah kasih karunia Kristus yang memampukan kita untuk bermegah di dalam kesengsaraan. Tidak ada ajaran lain yang seperti ini Bapak Ibu. Kesengsaraan biasanya orang sengsara menderita. Tetapi kita boleh bermegah di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ini sering saya sampaikan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saya ulang Bapak Ibu. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, luar biasa mengikut Tuhan itu. Ya, kesengsaraan, kita boleh bermegah dalam kesengsaraan karena akan menimbulkan ketekunan. Dan kalau kita tekun akan tahan uji. Dan kalau kita tahan uji akan menimbulkan pengharapan yang besar. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan.
karena kasih Allah dicurahkan dalam kita oleh Roh Kudus-Nya yang dikaruniakan kepada kita. Ayat 6 Bapak Ibu. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi Kristus mau mati bagi kita orang durhaka. Luar biasa. Mau-maunya Tuhan Yesus Kristus yang dari surga turun hanya untuk menebus dosa kita, mau rela mati pada saat kita masih berdosa. Itulah kehebatan Kristus, Bapak Ibu. Mau mati untuk menebus dosa kita. Dia mau mati untuk orang-orang durhaka seperti kita. Orang-orang berdosa seperti kita. Yesus mau mati terhadap kita. Yesus mau mati untuk menebus dosa kita. Masuk kita cuek saja. Masuk kita diam saja. Masuk kita egois, tidak mau mengabarkan Injil kepada orang-orang lain. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh Kristus telah mati karena kita ketika kita masih berdosa. Ini luar biasa. Ini sangat-sangat dahsyat Bapak Ibu, amazing. Mosok kita sudah diselamatkan dan kita diam saja, kita cuek saja Bapak Ibu. Tidak boleh seperti itu. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Iya, karena kita, apalagi sekarang kita lebih-lebih sudah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan terhadap murka Allah. Amin Bapak Ibu. Kita luar biasa. Oleh darah-Nya kita telah diselamatkan. Dan kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ini janji Allah yang luar biasa. Karena darah-Nya telah menebus kita. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Nah, kita telah diselamatkan. Masuk kita diam saja? Masuk kita egois Bapak Ibu? Masuk kita tidak peduli terhadap orang lain? Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Sebab jikalau kita masih seteru, kita diperdamaikan oleh Allah melalui Tuhan Yesus. Apalagi sekarang setelah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ini luar biasa. Karena telah diselamatkan oleh Yesus Kristus di dalam Kisah Rasul 4 ayat 11 dan 12. Kita membuka dalam Kisah Rasul 4 ayat 11 dan ayat 12. Ya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus tadi. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Inilah konsep penebusan Tuhan Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia
yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bahwa keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Mari kita peduli terhadap orang lain yang belum selamat. Mari kita peduli terhadap tetangga kita yang belum selamat. Mari kita peduli terhadap masyarakat kita yang belum selamat. Mari kita peduli terhadap bangsa kita yang belum selamat. Kita membaca di dalam Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13. Ya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, kata Yesus. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ayat ini muncul ketika Yesus makan di rumah Matius. Pada waktu di rumah Matius, ada pemungut cukai, ada orang-orang berdosa, Yesus makan bersama-sama di sana. Dan ayat ini muncul untuk menjawab orang Farisi yang berkata, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Mengapa gurumu makan bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Maka Tuhan Yesus menjawab, pergi dan pelajari arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Di dalam Hosea 6 ayat 6 juga dijelaskan seperti itu. Yang kukehendaki adalah belas kasihan. Jadi kita harus punya belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya belas kasihan, banyak menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus punya belas kasihan, banyak memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus banyak memberikan belas kasihan kepada sesama manusia. Nah, kita belas kasihan kepada sekitar kita, kepada masyarakat di sekitar kita. Mari kita membaca dalam Matius 25. Matius 25 ayat 42 sampai 46. Matius 25 ayat 42 sampai 46. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia, Tuhan Yesus, akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu, jadi ini penghakiman terakhir judul perikopnya. Jadi waktu
penghakiman terakhir nanti kita akan dihakimi oleh Tuhan. Salah satunya dengan ini Bapak Ibu. Dihakimi oleh Tuhan, apakah ketika ada orang lapar kita sudah memberikan mereka makan? Kita akan dihakimi Tuhan ketika ada orang yang haus, apakah kita sudah memberikan mereka minum? Kita akan dihakimi ketika ada seorang asing, apakah kita sudah memberikan tumpangan? Kita akan dihakimi ketika ada orang yang telanjang atau tidak punya pakaian, apakah kita telah memberikan pakaian? Kita akan dihakimi ketika ada orang sakit dan di penjara, dalam penjara, apakah kita melawat mereka? Ayat 45. Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku juga. Jadi Bapak Ibu, ini penghakiman terakhir. Kalau kita tidak melakukan untuk sesama manusia, kita tidak peduli terhadap sesama manusia. Kita tidak peduli terhadap orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita, orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, orang-orang yang telanjang, tidak berpakaian. 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, ini dahsyat. Firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh menegur kita. Jadi Bapak Ibu, Saudara, ketika kita semua akan dihakimi Tuhan, dengan hal itu Bapak Ibu, sudahkah kita memberi kepada mereka yang lapar? Sudahkah kita memberi kepada mereka yang haus? Sudahkah kita memberi kepada mereka yang asing atau tunawisma? Sudahkah kita memberi kepada mereka yang kekurangan pakaian atau tidak punya pakaian? Sudahkah kita memberi kepada mereka yang sakit, yang dalam penjara? Mari kita peduli terhadap sesama. Seperti firman Tuhan dalam Matius 13 tadi, kita harus peduli. Yang diperlukan Tuhan adalah peduli, bukan persembahan. Jadi Bapak Ibu, mari kita peduli terhadap keselamatan mereka, baik jasmaniah maupun rohaniah mereka. Ada dua hal dalam hal ini yang ingin saya sampaikan sebagai penutup Bapak Ibu. Kita sudah melakukan bansos untuk saudara-saudara seiman kita, untuk warga jemaat gereja dan sebagian ada beberapa orang di luar gereja kita. Itu sangat baik, luar biasa. Sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita perluas lagi ke masyarakat sekitar yang lapar, yang haus, yang tunawisma, yang tidak punya pakaian, yang sakit, yang dalam penjara, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Memang berat Bapak Ibu. Kita sendiri dalam kesulitan. Kita sendiri dalam kesusahan karena pandemi COVID ini. Tetapi kita harus memperhatikan orang lain. Tetapi kita harus memberikan kepada orang lain. Kita harus peduli terhadap sesama kita. Apalagi yang sangat lapar, yang sangat haus, yang tunawisma, yang tidak punya pakaian, yang sakit, yang dalam penjara dan sebagainya Bapak Ibu. Sebagai ayat penutup, mari Bapak Ibu saya ajak membaca dalam 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu, beritakanlah firman, siap sedialah
baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Jadi Bapak Ibu, ada dua hal tadi. Yang pertama, kita sudah melakukan bansos, itu bagus. Dan kita perluas lagi ke sesama kita yang sangat lapar, yang haus, tunawisma, tidak punya pakaian, sakit dan di penjara. Yang kedua, kita harus memberitakan firman, menyampaikan firman, baik atau tidak baik kondisinya. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menyampaikan firman. Wah, waktu saya sibuk, wah saya sedang repot, saya sedang banyak tugas, sedang COVID, sedang ada pandemi. Tidak Bapak Ibu. Baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman Tuhan. Amin. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dipanggil untuk peduli keselamatan bangsa-bangsa. Keselamatan saudara-saudara kita. Mari kita memuji Tuhan Bapak Ibu. Kita akhiri firman Tuhan. Kita memuji Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu. Hatiku rindu, melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu, melihat curahan kuasa-Mu. Di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
Tuhan, kami bersyukur karena anugerah-Mu dan oleh iman percaya kami boleh diselamatkan dari hukuman kekal, dari murka Allah kepada hidup kekal bersama Tuhan selama-lamanya. Tuhan, betapa luar biasanya kasih-Mu yang sudah Engkau limpahkan buat kami pada waktu kami masih berdosa, pada saat kami masih menjadi orang-orang yang durhaka. Tuhan, Engkau rela mati buat kami. Dan inilah saatnya Tuhan, saatnya untuk kami mulai membagikan kasih kami, kasih yang sudah kami peroleh dari Engkau. Bukan hanya saja melalui bantuan sosial, tetapi juga Tuhan, kami mau peduli untuk keselamatan jiwa-jiwa bangsa ini. Tuhan, hanya melalui Engkau pembenaran terjadi di dalam diri Yesus Kristus yang sudah mati tersalib di bawah kolong langit ini. Hanya oleh nama-Mu orang-orang boleh diselamatkan. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau menjadi alat kerajaan Tuhan. Untuk kami mulai peduli, untuk kami mulai membagikan berita keselamatan, berita pengampunan dosa, berita penebusan dosa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan seluruh keluarga besar kami, masing-masing di dalam keluarga kami. Oh Tuhan, yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biar kami berdoa di dalam nama Yesus, kami rebut jiwa-jiwa itu. Biarlah melalui kami, Tuhan Kau pakai untuk menjangkau mereka, membawa mereka untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Mengingatkan setiap kami kembali untuk kami mulai peduli akan keselamatan orang lain. Sehingga kami tidak menjadi orang yang egois, orang yang hanya mementingkan diri sendiri, yang sudah selamat untuk diri sendiri. Dan kami mulai keluar dari zona nyaman. Kami mulai mengambil bagian untuk menyampaikan kasih-Mu yang begitu besar. Pengorbanan Tuhan yang begitu besar untuk setiap orang yang mau percaya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Budi Mariono. Tuhan, dalam pekerjaan, di dalam kehidupan rumah tangga, dalam pelayanan, Tuhan Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Hati-Mu rindu supaya lebih banyak lagi orang diselamatkan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati mari bersama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa, biarlah kita menjadi saksi-saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Untuk pengumuman minggu depan, ya, kita masih ibadah di rumah kita masing-masing. Kita bisa beribadah melalui radio Sahabat Sejati 107 FM atau streaming Sahabat Sejati Radio 1, 2, 3, 4, 5. Bisa juga Bapak Ibu Saudara beribadah melalui Facebook GBI Kana Ungaran dan YouTube GBI Kanan, YouTube GBI Kana. Ya, ibadah kita akan mulai jam 8 dan ibadah tunda jam 5 sore. Amin ya, biarlah kita dengan sukacita, dengan antusias kita datang kepada Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Di nama Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami menjadi orang-orang yang sudah Engkau tebus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh kuasa penebusan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan,
kami mau juga untuk menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa di sekeliling kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami. Mungkin ada anak, mantu, cucu, bapak, ibu yang belum mengenal Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita keselamatan itu. Juga untuk teman-teman di pekerjaan, dimanapun kami berada, kami mau Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk Engkau pakai. Semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat GPI Kana, mulai dari anak-anak sekolah minggu. Tuhan, pegang kehidupan anak-anak ini Tuhan, sehingga sejak dari kecil anak-anak ini boleh mengenal akan Engkau. Sejak dari kecil anak-anak ini mengasihi akan Engkau Tuhan, dan mereka pun boleh menjadi saksi-Mu di mana mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap remaja kaum muda. Mereka menjadi orang-orang pilihan-Mu. Menjadi orang-orang yang akan Kau pakai Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa sebayanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat yang lansia. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Kami mengucap syukur Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Engkau yang mengasihi bangsa negara kami ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kesembuhan-Mu terjadi di Indonesia ini. Indonesia boleh dipulihkan dari kesehatannya. Indonesia dipulihkan dari ekonomi. Indonesia dipulihkan dari segalanya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk bumi Indonesia ini Tuhan. Di mana Indonesia pun akan terjadi penuaian besar. Jiwa-jiwa boleh datang kepadamu Tuhan. Untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa juga Tuhan, untuk tenaga-tenaga medis yang ada di garis depan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan memberikan proteksi kepada mereka. Mereka boleh tetap sehat. Semuanya itu karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa-Mu yang luar biasa. Tuhan, Engkau sudah memproteksi setiap kami. Setiap jemaat-jemaat juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah pada saat ini. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau sampaikan di tengah kami. Kami tahu firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan akan membawa setiap kami menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepadamu. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang peduli kepada orang yang paling hina. Ketika kami menjumpai orang-orang yang miskin, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, kami mau bertindak kasih kepada mereka sebagaimana Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Juga kami mau memperhatikan kehidupan, keselamatan kekal buat setiap orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan setiap kami. Kami serahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu, jemaat-jemaat yang ada. Bila mereka ada yang sakit,
Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan Tuhan. Karena firman-Mu berkata oleh bilur Yesus, segala sakit telah disembuhkan. Juga untuk setiap pergumulan masalah yang ada, Tuhan Engkau Allah yang membuka jalan, yang membuat jalan. Setiap pintu-pintu yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kekasih Tuhan, mari kita berdiri dan angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selamanya. Tuhan memberkati pada saat kau bekerja. Tuhan memberkati seluruh keluargamu. Dan Tuhan membawa hidupmu jadi seorang yang berhasil dan beruntung sepanjang hari. Haleluya, katakan amin.